Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita tetap istiqomah mengaji tahsin pada program DPD Golkar Jawa Timur. Ya, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan materi tajwid dari minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mad lazim mukhaffaf harfi. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan belajar ilmu tajwid dengan materi mad lazim mutsaqqal harfi. Ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita sudah pernah belajar mad lazim mutsaqqal kilmi, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan yang sekarang mad lazim mutsaqqal harfi. Ya. Apa itu Ustazah? Mad lazim mutsaqqal harfi, ya. Sering kita ulang-ulang. Secara bahasa, mad itu artinya panjang. Kemudian lazim itu sendiri artinya pasti atau wajib, ya. Mutsaqqal sudah pernah kita belajari, mutsaqqal itu artinya diberatkan. Ya, di sini mutsaqqal ya secara bahasa artinya bacanya itu diberatkan. Kemudian harfi artinya huruf. Berbeda dengan kemarin, kilmi artinya kalimah atau kata. Kalau sekarang kita belajarnya mad lazim mutsaqqal harfi. Harfi artinya huruf. Ya, seperti apakah mad lazim mutsaqqal harfi secara isti'lah? Yakni mad lazim mutsaqqal harfi terjadi pada huruf-huruf tunggal pada permulaan surat, atau biasa kita sebut apa? Fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah. Sering kan di awal surah kita ketemu dengan huruf-huruf yang berdiri sendiri banyak. Nah, kemudian apabila dipecah, huruf-huruf tersebut terdiri dari tiga huruf, di mana di tengahnya itu ada mad. Kemudian huruf selanjutnya diidghamkan. Maka itulah mad lazim mutsaqqal harfi. Ya. Huruf-hurufnya ada 8. Ya, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Sehingga untuk memudahkan kita dalam mengingat, dalam menghafal, biasanya kita singkat, kita jadikan satu dengan naqasa asalukum. Gimana? Nah, jadi gampang tak untuk mengingat daripada nun, qaf, shad. Ya. Lebih mudah apa mengingatnya tadi? Naqasa asalukum. Nah, seperti kalau kalah kita singkat dengan baju di toko. Sekarang huruf-hurufnya mad lazim mutsaqqal harfi kita singkat dengan apa? Naqasa asalukum. Jadi ada berapa? 8. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Ya. Bagaimana cara membacanya? Mad lazim mutsaqqal harfi, yakni yang pertama dieja sesuai dengan nama asli huruf, ya. Jadi tidak boleh bacanya itu alif lam alama. Ada yang bacanya alama, atau ada yang bacanya waktu itu tadarus Ramadan bacanya apa? Tosa. Seperti namanya merek mobil motor ya, Tosa gitu ya. Jadi bacanya itu sesuai ejaan nama huruf aslinya. Jadi bukan Tosa tapi sin. Nah, huruf to dengan huruf sin. Begitu. Kemudian cara membacanya yang kedua yaitu dibaca 3 alif atau 6 harokat.
ya. Ada layar, ketika huruf tersebut ada layar. Contoh tosin tadi nggih, tosin itu mukhafaf ya. Itu kan sinnya ada layar. Yasin aja. Yasin kan jenengan sering baca. Sinnya kan ada layarnya, maka itu panjangnya 6 harokat. Bedanya kalau mutsaqqal harfi itu diikuti dengan idgham, diikuti dengan dengung. Makanya dia namanya mutsaqqal, diberatkan karena ada dengungnya. Kemudian berlaku hukum ilmu tajwid. Yang dengung itu tadi, ketika mendengung tetap didengungkan meskipun dia kaidahnya adalah bacanya huruf nama huruf aslinya. Biar lebih mudah, coba saya ringkas seperti ini. Jadi huruf-hurufnya tadi apa? Naqasa asa lukum, nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Ya, perhatikan contohnya. Contoh mad lazim mutsaqqal harfi ini dapat diuraikan masing-masing hurufnya terdiri dari 3 huruf. Contoh yang sering kita baca alif lam mim. Ya. Alif sendiri ada 3 huruf. Alif, lam sama fa. Alif lah, ini tadi yang saya maksud 3 huruf. Kemudian lam itu juga ada 3. Lam, kemudian alif, kemudian ada mim. Kemudian mim juga ada 3. Mim, iya, dan mim sendiri. Jadi makanya alif lam. Nah, inilah yang dinamakan mad lazim mutsaqqal harfi. Ketika panjang lamnya itu 6, kemudian mimnya ketemu dengan mim idgham mimi atau mithli, dengungnya berapa? 3 ketukan, kemudian dipanjangkan lagi mimnya 6 harokat. Bingung? Masih bingung? Ya, saya jelaskan lagi nggih. Yang pertama apa? Dieja sesuai dengan nama asli huruf. Kemudian yang kedua dibaca 6 harokat, kemudian diidghamkan. Ya. Habis panjang 6 harokat kemudian didengungkan. Kemudian yang ketiga berlaku hukum tajwidnya, artinya dibaca sesuai hukum tajwid. Kalau dia mendengung ya mendengung, kalau dia idhar ya dibaca jelas. Saya tak pindah ke sini biar gampang. Ya, ini alif, lam. Nah, alif, ada 3 huruf kan? Alif bacanya 1 harokat, dia pendek, nggak boleh dibaca alif 1 harokat. Kemudian lam panjangnya 6 harokat. Lam ke mim itu mim sukun ketemu mim, maka dia idgham mimi, harus mendengung. Alif lam, mendengung dulu. Kemudian mimnya di situ ada layar, maka panjangnya berapa? 6 harokat. Mim. Nah, mim ketemu shad, maka dia bacaan idhar. Jadi tidak boleh mendengung. Kalau yang tadi mim ketemu mim ini harus mendengung, kemudian mim ketemu shad dia idhar, nggak boleh dibaca dengung. Jadi alif lam mim shad. Hati-hati, shad di sini ada kolkolah. Jadi masing-masing huruf alif lam mim shad itu alif terdiri dari 3 huruf, lam terdiri dari 3 huruf, mimnya terdiri dari 3 huruf, shadnya sendiri juga terdiri dari 3 huruf. Bisa dipahami di sini? Jadi dipreteli kalau bahasa Jawanya itu gitu. Ya, sawangane cuman 1 huruf.
Tapi sebenarnya cara membacanya dia terdiri dari 3 huruf. Bisa dipahami nggih? Alif lah, alif sendiri ini 3 huruf. Lam 3 huruf juga, lam, alif, mim. Mim juga 3 huruf, mim, ya, mim. Sod juga 3 huruf, sod, alif, dal. Nah, jadi alif, lam, mim, sod itu masing-masing hurufnya terdiri dari 3 huruf. Sehingga berlaku hukum tajwid ketika mim sukunnya ketemu mim dibaca dengung, dan ketika mim sukunnya ketemu sod maka dibaca jelas. Bisa dipahami sampai sini? Bingung? Bingung nggih. Karena memang mat lazim mustaqal harfi ini memang mat yang harus benar-benar teliti. Ya, kalau di bacaan tajwid, kalau di Al-Qur'an itu kan kita jelas. Oh ini mim sukun ketemu mim, nun sukun ketemu ya, oh nun sukun ketemu wawu dibaca dengung. Lah kalau begini kita harus bisa mengira-ngira sendiri. Ini mim ketemu mim, ini mim ketemu sod. Harus bisa mengira-ngira sendiri. Ini dengung apa idhar. Nah, kemudian kembali lagi ke contoh. Sekarang ada tosim mim. To, lah, to dibaca 2 harokat karena dia bukanlah layar, hanya apa? Fathah berdiri. To, nah, jangan to panjang 1 alif. Kemudian sin sendiri ada 3, sin, ya, nun. Oke. Jadi dibaca panjang 6 harokat dulu, kemudian didengungkan. Qasim mim. Nah, panjangnya 6, masing-masing yang ada layarnya ini panjangnya 6. Kemudian antara sin dan mimnya didengungkan. Oke. Begini, saya uraikan lagi biar jenengan lebih paham. Coba diperhatikan. Saya ulangi lagi ya. Alif, lam, mim. Alif itu diuraikan 3 huruf, lamnya diuraikan juga jadinya 3 huruf, kemudian mimnya juga 3 huruf. Faham? Jadi masing-masing huruf fawatihus suwar ketika diuraikan itu masing-masing ada 3 huruf. Faham nggih? Ya. Alif sebutannya alif. Jadi tidak ada panjang alif gitu. Panjangnya hanya 1 harokat. Alif gitu. Lam terdiri dari 3 huruf. Lam, alif dan mim. Kemudian dia ada layar, maka panjangnya berapa tadi? 6 dulu. Alif, lam. Ketemu mimnya, ketemu mim sukunnya, ketemu mim, maka dengung. Idgham mimi atau mithli. Alif, lam, mim. Mimnya layar lagi, maka panjangnya kembali ke 6 harokat. Sampai di sini paham? Sudah saya uraikan lagi. Alif, lam, mim. Masing-masing hurufnya terdiri dari 3. Dan berlaku hukum tajwid, kemudian panjangnya 6 harokat. Kenapa dinamakan mutsaqqal? Karena dia diberatkan dengan apa? Dengan dengungnya tadi. Ya. Kalau mukhaffaf kemarin kan tidak ada mendengung, langsung yasin, itu mukhaffaf, ringan ya, hanya panjang saja 6 harokat. Tapi kalau mustaqal dia di tengah-tengahnya, di tengah-tengah fawatihus suwar, di tengah-tengah hurufnya itu ada mendengungnya. Paham ya sampai sini? Makanya jangan kalau baca alif lam mim, ketika lam dan mimnya harus mendengung, di antaranya lam dan mim. Oke. Sekarang kita contoh lagi biar lebih paham, ya. Jadi yang pertama ini contoh mad lazim mustaqal harfi alif lam mim ra. Nah, hati-hati, alif diuraikan jadi alif 3 huruf.
Lamnya diuraikan jadi lam, alif, dan mim, 3 huruf. Mimnya lagi diuraikan jadi mim, ya, mim, 3 huruf. Kemudian roknya 2 karena dia bukanlah layar, hanya 1 alif atau 2 harokat bacanya. Lah, kemudian letak mad lazim mutsaqqalnya di mana? Lah, ini mim sukun ketemu mim maka berat, maka dengung. Berbeda dengan yang kedua, mim sukun ketemu ro maka dia tidak boleh mendengung. Coba diperhatikan. Alif lam mim ro. Antara mim dan ro ini kan bacaan idhar. Ya, di sini hukum tajwidnya berlaku, maka mim ketemu ro-nya jelas. Ketika mim ketemu mimnya baru mendengung. Sampai sini paham? Coba saya contohkan lagi, jenengan ikutin ya. Alif lam mim ro. Mim ke ro nggak boleh dengung. Bersama 1, 2, 3. Alif lam mim ro. Gitu. Ya. Contoh yang kedua. Alif lam mim shad. Ya, ketika kita uraikan, alif terdiri dari 3 huruf. Alif. Lam terdiri dari 3 huruf. Lam, alif, dan mim. Mimnya terdiri dari 3 huruf. Mim, ya, mim. Shadnya juga terdiri dari 3 huruf. Shad, alif, dan dal. Ya, hati-hati ketika ada layar panjangnya 6. Kemudian hukum tajwidnya berlaku. Artinya apa? Alif lam. Ini mendengung karena mim sukun ketemu mim. Mim shad. Mim ketemu shad, idhar, jelas, berarti tidak boleh mendengung. Kemudian shad itu bacaan qalqalah sughra. Jadi jenengan nggak boleh baca alif lam mim shad, nggak boleh. Karena di situ ketika diuraikan maka ada huruf dal, berlaku qalqalah sughra. Paham nggih? Nah, jadi bacaan fawatihus suwar, bahwa bacaan huruf muthala'ah itu terdiri dari per hurufnya terdiri dari 3. Makanya banyak santri-santri yang tanya, kenapa sih Ustazah kok mim sama sodnya harus dengung, lam sama mimnya harus dengung, kalau mim sama sodnya nggak boleh dengung? Ya ini, ketika diuraikan ketemunya seperti ini. Paham ya? Alif lam mim shad. Bersama alif lam mim shad. Bagus. Nah, jadi lam ke mim dengung, mim ke shadnya tidak boleh dengung. Berlaku hukum tajwid. Contoh lagi yang ketiga. To, ya. To-nya 2 harokat atau 1 alif. Tosin mim. Nah, jangan bacanya tosin mim, tosin mim. Ada yang baca tosin mim. Nah, karena ketentuannya dieja sesuai nama huruf. Tetapi berlaku hukum tajwid ketika diuraikan tosim mim itu nunnya ketemu mim, maka huruf nunnya hilang langsung masuk ke mim. Jadi bukan tosin mim, tosin. Nah, masuk ke idgham bi gunnah. Nun sukun ketemu mim. Tosim mim. Bersama. Tosim mim.
Ya. Cara membaca huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar itu ada 3 kategori. Ya, ini hanya untuk tambahan saja. Ya. Pertama alif. Jadi alif itu tidak pakai a, bacanya tidak boleh alama, tapi harus sesuai ejaannya atau nama hurufnya. Kadar harokatnya berapa? Enggak ada. Jadi cukup dibaca alif. Nah, jangan dibaca alif atau ala. Jadi baca sesuai nama hurufnya, langsung alif. Kemudian yang kedua, yakni huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar tidak ada tanda panjang atau harokatnya hanya 2 panjangnya. Kalau disingkat jadi haya to haro, yakni terdiri dari apa? Ha, ya, to, ha, ro. Contoh, apa yang masuk ke haya to haro? Yang 2 harokat panjangnya. Toha. Nah, apalagi? Yasin. Ya-nya masuk ke sini hanya 2 harokat. Apalagi? Alif lam mim ro. Ro-nya kan cuma 2 harokat. Masuk ke sini. Ini ibaratnya apa? Huruf-huruf yang panjangnya 2. Disingkatnya haya to haro. Nah, ini huruf-huruf yang nakoso asalukum yang kita jelaskan tadi, yang awal itu yang panjangnya 6 harokat. Ya. Jadi kita singkat nakoso asalukum. Dari huruf 8 ini semuanya panjangnya 6 harokat. Contoh, kaf haya. Nah, kaf masuk sini kan, nakoso asalukum berarti panjangnya 6. Haya masuk ke mana? Ke kategori yang kedua, panjangnya 2 harokat. Ain sod. Ain sama sod masuk ke kategori yang ketiga, panjangnya 6. Paham nggih? Jadi ada 3 kategori huruf fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah, itu ada 3. Yang pertama alif, yang kedua huruf yang panjangnya 2 harokat, ada berapa? 5. Kita singkat menjadi haya to ha ro. Kemudian yang ketiga huruf-huruf yang panjangnya 6 harokat, kita singkat menjadi nakoso asalukum, biar mudah. Apa tadi? Ada 3 kategori huruf fawatihus suwar. Yang pertama alif, yang kedua haya to haro, kemudian yang ketiga nakoso asalukum. Alif berdiri sendiri bacanya alif, kemudian haya to haro panjangnya 2, nakoso asalukum panjangnya 6. Jadi nanti jenengan bisa menguraikan kaf, haya, ain, sod. Oh, kaf itu masuk ke kategori 3. Jadi kalau jenengan baca Al-Quran dari Madinah, ya, Al-Quran dari Arab, cetakannya Saudi, itu kaf haya ain sod itu tidak ada harokatnya. Kaf haya ain sod tidak ada harokatnya. Jadi hanya kaf haya ain sod. Kalau jenengan tidak paham ini, akan bingung. Yang panjangnya 6 yang mana, yang panjangnya 2 yang mana. Kalau di Al-Quran Indonesia, ya, di Al-Quran Indonesia ada harokatnya. Kalau panjangnya 6 ada layarnya, kalau panjangnya 2 ada fathah berdiri. Nah, coba nanti jenengan buka Al-Quran yang dari Saudi, itu dia tidak ada harokatnya. Jadi kategori ini nanti bisa jenengan pakai. Haya toharo, oh berarti 2. Nakoso asalukum berarti panjangnya 6. Iya, ai kaf hai apa? Iya, pokoknya nakoso asalukum itu panjangnya 6. Ini bukan nakoso asalukum, ini bukan fawatihus suwar, hanya singkatan huruf yang pasti panjangnya 6. Nun, ya,
panjangnya. Di surat Al-Qalam kan dia berdiri sendiri, panjangnya 6. Qaf, Shad, kan dia berdiri sendiri di awal surat. Iya, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi hukum tajwidnya berlaku. Harus tetap mendengung sesuai hukum tajwid. Sudah paham di sini nggih? Inilah mad lazim mutsaqal harfi. Jadi huruf-huruf di awal surat yang sering kita temui, kemudian dia ada diberatkan dengan idgham, diberatkan dengan hukum tajwid, maka namanya idgham mad lazim mutsaqal harfi. Seperti yang minggu kemarin dijelaskan Ustaz Zaman, kalau Ustaz Zaman kemarin menjelaskan mad lazim mukhaffaf harfi, yang mukhaffaf artinya ringan, seperti Yasin, Toha, itu masuk ke mukhaffaf karena dia tidak ada dengung. Ya, kalau yang ada dengung seperti Alif Lam Mim, itu masuk ke mutsaqqal. Alif Lam Mim Shad, masuk ke mutsaqqal. Masuk ke sini ya-nya kan, sinnya masuk ke sini. Paham ya? Sudah paham kan? Nah, makanya saya pisah-pisahkan begini biar dengan meskipun memakai Quran Arab bisa membaca. Karena anak-anak saya coba ketika dia menghafalkan layar itu 6, panjangnya fathah berdiri itu 2, ketika saya sodorkan Quran Arab tidak bisa baca. Karena bingung, nggak ada harokatnya. Ketika sudah hafal ini, maka tidak bingung lagi. Oh, kaf itu masuk ke nakoso asalukum berarti 6. Ha, ya masuk ke hayatoharo berarti 2. Ain dan sod masuk ke kategori ketiga. Maka panjangnya masing-masing. Paham sampai sini? Nah, alhamdulillah. Hari ini kita sudah belajar materi tajwid mad lazim mutsaqal harfi. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini, ketika membaca Al-Quran kita bisa mempraktikannya dengan baik dan benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di materi tajwid yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.